Pernah gak sih, kalian ngerasa dihina sama orang, cuma gara-gara penampilan? Cuma gara-gara kalian gak sekaya mereka, gak seganteng atau secantik mereka? Banyak orang lupa, kalau hidup itu berputar. Roda nasib gak selamanya di bawah. Dan saat roda itu berbalik, kadang bukan cuma rasa sakit yang datang, tapi juga karma. Inilah kisah tentang Dani, cowok yang dulu dicaci. Miskin. Jelek. Gak pantas jadi pacar gue. Ucap Rani, gadis yang pernah ia cinta setengah mati. Tapi takdir punya cara kejam untuk membuat manusia sadar dan semua itu berakhir dengan horor yang tak terbayangkan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Langit sore itu mendung, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah sehabis gerimis. Di sebuah taman kecil belakang sekolah, seorang pemuda dengan baju lusuh berdiri kaku. Jemarinya gemetar, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Namanya Dani, cowok yang selama ini diam-diam menyimpan rasa pada seorang gadis bernama Rani, gadis cantik, populer, dan selalu jadi pusat perhatian di sekolah itu. "Ra, aku suka sama kamu, mau gak jadi pacarku?" Suara Dani lirih, tapi cukup terdengar oleh Rani dan teman-temannya yang ikut berdiri di sana. Seketika, tawa pecah. "Hah? Apa? Lu? Cowok miskin? Jelek? Gak tahu diri ya? Lihat dulu muka lu di kaca sebelum ngomong." Bentak Rani dengan mata melotot. Suara tawanya menyayat lebih tajam dari sembilu. Teman-temannya ikut tertawa, menunjuk-nunjuk Dani seakan dia bahan olok-olok paling lucu hari itu. Dani menunduk, tangan mengepal, bibirnya bergetar, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. "Kenapa? Harus aku yang selalu dipermalukan, cuma gara-gara aku gak sekaya mereka, gak seganteng mereka," gumamnya dalam hati. Tapi Dani cuma diam, menahan rasa malu, rasa sakit, dan dendam yang baru saja tertanam dalam-dalam di hatinya. Langkah kaki Dani berat, menyusuri jalan setapak kampung yang basah oleh sisa hujan. Kepalanya tertunduk, wajahnya penuh luka batin. Bayangan suara tawa Rani dan teman-temannya terus menggema di kepala, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk-nusuk jiwanya tanpa henti. Sampai di depan rumah kayu tua yang catnya sudah mengelupas, Dani terduduk lemas di emperan. Ibunya yang sedang menjemur pakaian langsung menghampiri. "Dani, kenapa, Nak?" tanyanya dengan nada khawatir. Dani cuma bisa menunduk, kedua tangan menutup wajahnya, air mata tak bisa lagi dibendung. "Bu, aku capek, aku bener-bener capek dihina. Cuma karena aku miskin, cuma karena aku gak kayak mereka." Suaranya parau penuh tangis. Sang ibu memeluk Dani erat, usapan lembut di punggung anaknya tak cukup untuk menghapus luka di hatinya. Tapi di tengah pelukan itu, Dani berbisik pelan dengan nada yang belum pernah ibunya dengar sebelumnya. "Bu, aku janji satu hari nanti, aku bakal bikin mereka semua nyesel, aku bakal buktiin bahwa miskin itu cuma sementara, tapi harga diri harus selamanya." Kalimat itu menjadi sumpah yang akan mengubah seluruh jalan hidup Dani. Waktu berjalan, tahun demi tahun berlalu. Dani gak lagi jadi bocah lemah yang cuma bisa menunduk pas dihina. Dia bangkit dengan tekad yang lebih keras dari batu. Setiap hari, dia bekerja tanpa henti, jadi kuli bangunan pagi, sorenya jadi tukang parkir, malamnya jualan gorengan keliling. "Capek, Buk, tapi aku gak boleh nyerah, aku harus buktiin ke dunia, aku bukan sampah seperti yang mereka bilang," ucap Dani suatu malam, sambil mengelap keringat yang bercucuran. Tahun-tahun kerja keras itu, akhirnya berbuah. Dani mulai belajar bisnis online, ngulik cara dagang di marketplace, jualan barang bekas,
sampai akhirnya sukses buka toko sendiri. Sedikit demi sedikit, uang mengalir. Badan Dani yang dulu kurus kering kini lebih berisi. Wajahnya lebih bersih, gaya rambutnya tertata, dan penampilannya berubah drastis. Kini, Dani bukan lagi si anak kampung yang dulu dihina miskin dan jelek. Tapi, sosok pria mapan dengan mobil bisnis dan masa depan cerah. Roda nasib memang gak pernah tidur dan sekarang roda itu mulai berputar ke atas membawa Dani menuju puncak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sudut lain kehidupan, ada Rani, gadis yang dulu begitu sombong, begitu angkuh, seolah dunia berputar hanya untuknya. Tahun-tahun berlalu, masa-masa jadi pusat perhatian sudah hilang. Dulu, Rani selalu dikelilingi cowok-cowok ganteng, keren, tajir, tapi entah kenapa tak satu pun yang bertahan. Kok susah banget sih dapet cowok yang serius sekarang? Keluhnya, menatap layar ponsel yang kosong dari chat siapapun. Teman-temannya satu persatu sudah menikah, punya keluarga, punya anak. Tapi Rani masih sendiri. Usia sudah masuk 33 tahun dan bayang-bayang kesepian mulai menjerat lehernya semakin kencang. Di malam-malam sepi, Rani hanya bisa merenung menatap cermin. Wajah cantik yang dulu selalu dipuji, kini mulai menunjukkan garis-garis halus, mata yang sembab, dan tatapan kosong. Apa aku salah dulu nolak Dani? Cuma karena dia miskin dan jelek? Bisiknya pelan, tapi hatinya mulai menyesal yang terlambat. Hari itu, sebuah reuni SMA digelar di sebuah kafe mewah di pusat kota. Rani datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Senyum dipaksakan, walau hatinya getir melihat teman-temannya datang bersama pasangan masing-masing. Hingga, suara deru mesin mobil mewah terdengar. Sebuah Alphard hitam mengilap berhenti tepat di depan kafe. Seorang pria gagah turun tinggi, bersih, wajahnya tegas, jas mahal membalut tubuhnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Awalnya Rani tak mengenali. Tapi, saat pria itu berjalan mendekat, senyum tipis terukir di bibirnya, dan berkata pelan, "Kamu, Rani, kan?" Detik itu juga wajah Rani memucat. Matanya melebar, mulutnya terbuka. "Dani? Sumpah ini kamu?" Suaranya tercekat, napasnya terhenti sejenak. Dunia seperti berhenti berputar. Dani, cowok yang dulu ia hina, kini berdiri di depannya sebagai sosok yang bahkan lebih dari sekadar sukses. Sejak hari itu, wajah Dani terus menghantui kepala Rani. Ia masih gak percaya, cowok yang dulu ia hina habis-habisan, kini berubah total jadi pria sukses, mapan, dan tampan. Malam itu, Rani duduk di kamarnya menatap foto-foto masa lalu sambil menahan sesak di dadanya. Apa aku terlalu jahat waktu itu? Apa aku yang bodoh nolak dia cuma karena dia miskin? Gumamnya, menahan air mata yang nyaris tumpah. Berhari-hari Rani mencoba mencari cara untuk bertemu lagi dengan Dani. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang. Di sebuah acara networking bisnis, mereka kembali bertemu. Dengan suara lirih, penuh ragu, Rani berkata, "Dani, aku cuma mau bilang aku minta maaf atas yang dulu aku nyesel, bener-bener nyesel." Tapi, senyum Dani tetap sama, tenang namun menohok. "Rani, aku udah maafin kamu, tapi maaf, sekarang aku udah tunangan dan dia wanita yang pernah nerima aku waktu aku gak punya apa-apa." Detik itu juga tubuh Rani lemas. Air matanya tumpah, dadanya sesak, seakan dunia benar-benar runtuh di atas kepalanya. Malam itu, setelah pertemuan itu, Rani duduk sendiri di kamarnya. Lampu kamar dibiarkan mati, hanya cahaya ponsel yang menerangi wajahnya yang kusut, penuh amarah dan luka. "Gak adil, ini gak adil, kenapa
Kenapa dia bisa sebahagia itu? Teriaknya sambil membanting kaca di meja rias. Bayangan Dani bersama wanita cantiknya terus membayang di kepalanya, seperti duri yang menusuk setiap inci hatinya. Rasa sesal itu perlahan berubah menjadi dendam. Kalau aku gak bisa bahagia, dia juga gak boleh bahagia. Bisiknya dengan suara dingin, mata merah menatap kosong ke langit-langit. Malam itu juga, Rani pergi ke sebuah kampung di pinggiran kota. Melewati jalan setapak penuh ilalang menuju rumah reot yang konon ditempati dukun paling sakti di daerah itu. Ketika pintu terbuka, aroma kemenyan langsung menusuk hidung. Dari balik bayangan, suara parau terdengar. "Heh, siapa yang datang malam-malam begini?" Rani menatap mata sang dukun dengan tatapan penuh dendam dan berkata, Saya mau dia hancur, saya mau dia gak bahagia seumur hidupnya." Suara itu keluar dari bibirnya penuh kebencian. Malam itu, di dalam gubuk reot berbau anyir darah ayam dan kemenyan, ritual mulai dilakukan. Sang dukun memejamkan mata, bibirnya komat-kamit membaca mantra, asap dupa menari liar di udara, sementara di depannya, Rani duduk bersila menatap boneka jerami yang melambangkan Dani. Dengan pisau hitam, dukun itu menusukkan paku ke dada boneka itu, lalu melilitkan tali pocong di lehernya. "Hancurkan dia, buat dia menderita, biar dia gak pernah bahagia," bisik Rani dengan suara penuh dendam. Tapi, belum selesai ritual itu, lampu minyak di pojok ruangan tiba-tiba padam, angin kencang masuk dari celah dinding. Bus! Api lilin bergetar, asap hitam pekat memenuhi ruangan. Dari balik asap itu, terdengar bisikan pelan berat mengerikan. "Bukan dia yang pantas menerima ini, tapi kau yang menanam benih kebencian." Tubuh Rani tiba-tiba kaku, matanya membelalak, lehernya seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata, tubuhnya gemetar hebat. Dukun yang ada di depannya langsung berdiri panik. "Lari!" Santetnya balik, teriaknya ketakutan. Malam itu, bukan Dani yang mendapat celaka, tapi justru Rani yang mulai dihantui azab dari karma. Hari-hari berlalu. Dani justru hidup makin bahagia. Bisnisnya berkembang pesat, ia menikah dengan wanita yang dulu selalu ada saat dia bukan siapa-siapa. Rumah mewah, mobil, keluarga harmonis, hidup Dani seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi di sisi lain, di sebuah rumah sempit, gelap, dan bau apek, Rani terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering, wajahnya penuh luka merah aneh, matanya hitam cekung seperti mayat hidup. Setiap malam, Rani berteriak-teriak histeris, "Pergi! Jangan ganggu aku." Sosok-sosok hitam berdiri di sudut kamarnya, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Bayangan pocong, suara bisikan, cekikan di leher, semua datang silih berganti tanpa henti. Setiap malam suara itu terus terdengar pelan tajam menusuk hati. Karma itu nyata. Ini bayaran atas kesombonganmu, atas kebencianmu, atas hatimu yang busuk. Sementara itu, Dani bahkan gak pernah tahu bahwa ada seseorang yang sedang hancur, diteror, dihantui, dan perlahan mati dalam siksaan batin karena kesalahan yang pernah ia tanam di masa lalu. Di sudut kamar sempit itu, Rani kini hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Wajah cantik yang dulu dibanggakan kini rusak, penuh luka, matanya kosong, rambutnya rontok, dan tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Hidupnya penuh dengan jeritan tanpa suara, setiap malam diteror oleh bayangan-bayangan yang tak pernah mau pergi. Sementara di tempat lain, Dani hidup damai, penuh kebahagiaan bersama istrinya yang cantik dan anak-anaknya yang lucu. Dani tak pernah dendam, tak pernah membalas, karena ia tahu karma akan bekerja dengan caranya sendiri.
Rani kini hanya bisa menatap langit-langit kamar, bibirnya bergetar, suara serak keluar perlahan. Andai, waktu bisa diulang, andai, aku gak menghina dia. Tapi semuanya sudah terlambat. Ingat, jangan pernah hina orang, hanya karena fisik, harta, atau keadaan. Karena hidup, gak selamanya di bawah, gak selamanya di atas. Dan karma itu nyata, dia cuma menunggu waktu untuk menampar dengan cara yang paling kejam. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.